Oke, selamat siang buat teman-teman. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Riki ya. Jadi welcome buat teman-teman yang udah gabung di sini ya. Jadi ntar ini sifatnya interaktif, mungkin dua arah. Silakan banyak bertanya ke Pak Riki karena saya pernah ketemu dengan beliau ya gitu kan. Saya cuma mengambil satu garis inti lah. Kalau sesuatu itu pasti ada core intinya gitu kan. Jadi intinya tuh yang saya melihat tuh harus kreatif dan inovatif ya. Saya di industri ini udah 17 tahun mengalami bermacam masalah, bermacam kendala, bermacam situasi dan kondisi. Ya dulu kita ngiklan di koran ada strateginya, hari nyari apa, promosi seperti apa ya. Sekarang udah zamannya digital. Mungkin kita harus pakai digital karena Pak Riki itu menguasai untuk digitalnya, copywritingnya, jamnya, temanya, ton warna untuk promosi segala macam. Ntar kita diskusi di sini ya. Jadi buat teman-teman yang hadir hari ini, saya momen nih untuk bertanya ke beliau. Jadi kenapa permintaan dari saya untuk Pak Riki sharing, karena bukan dari saya juga, teman-teman kan pengen sharing gitu kan, pengen sharing dari Pak Riki seperti apa gitu kan. Nah, kebetulan orang bilang, kalau saya bilang sih ada 3 tahap sebagai seorang marketing atau sebagai dimanapun. Anda pertama jadi pendengar yang baik dulu. Jadi Anda nggak usah banyak ngomong, Anda dengerin, liatin, amati, tiru, liatin. Kalau udah jadi pendengar yang baik, Anda jadi pelaku yang baik. Jadi Anda lakukan. Ya, nah Pak Riki udah ada di tahap pelaku yang baik nih. Kenapa? Karena buktinya udah ada. Di bulan Februari menjadi top 1 marketing nomor 1 dan tiap kau nih Pak harus closing nih Pak minimal 1. Jadi ada satu target yang dia inginkan. Nah, ntar Pak Riki mau step ketiga nih, mau menjadi seorang pembicara yang baik. Jadi sebenarnya memberikan informasi, message pesannya Pak Riki harus sampai ke teman-teman. Jadi di sini silakan teman-teman bertanya strateginya Pak Riki, karena Pak Riki ternyata main medianya banyak banget gitu. Dan satu hal yang sebenarnya, lu kenapa nggak main YouTube? Nggak sempet Pak, nggak kekelola YouTube Pak, saya pengen cuma nggak sempet ya. Tahu sendiri Pak Riki merupakan salah satu marketing yang memang mau maju, banyak nanya. Mungkin di sini Meme lagi sibuk ya, mungkin Meme sebagai leadernya, sebagai emaknya, mungkin kerepotan ditanya-tanya melulu. Pak, Riki subuh-subuh aja udah nanya Pak. Wah, berarti orang kalau mau sukses, kalau mau berhasil itu seperti itu, kepo, tapi keponya kutip positif, lebih maju gitu loh. Jadi saya paling senang tuh kalau ada orang nanya, berarti mau maju dengan pertanyaan yang berbeda tentunya ya. Jadi hari ini kesempatan kita ngobrol dengan Pak Riki, strateginya, tipnya, triknya seperti apa. Ntar mungkin silahkan Pak Riki, ini khusus Pak Riki nih, saya hanya membawakan aja ya. Ya, terima kasih Pak Margo atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Yang saya hormati Pak Margo dan rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita sharingnya santai aja. Jadi misalnya nanti saya udah disiapin slide, tapi nanti misalnya ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanya di tempat itu saat saya ngomong atau nanti setelah selesai. Intinya kalau ada pertanyaan jangan segan-segan. Kita kan satu ya istilahnya kita tim lah, diskusi bareng aja gitu. Oke, gitu saya mulai ya, saya share screen. Oke. Jadi saya kasih judul itu strategi beriklan properti di internet ya. Jadi karena memang eranya digital, sebenarnya sih kita nggak bisa meninggalkan yang klasik ya, kayak misalnya spanduk itu masih efektif. Terus kayak tadi Pak Margo bilang surat kabar, itu owner saya masih ada yang melakukan itu, surat kabar gitu kan. Jadi tetap bisa juga. Terus kalau yang biasanya kayak primary itu pakai brosur itu masih bisa dilakukan, tapi sekarang itu karena memang eranya digital. Nah, jadi banyak calon buyer itu beralih ke media digital gitu, karena kalau dia ya istilahnya pakai cara klasik gitu kan, lihat koran itu udah ya kan pusing tuh nyarinya kan. Sementara kalau dia pakai mau media digital, dia tinggal search keywordnya aja, rumah Romangun, rumah Cempaka Putih, itu langsung terfokus ke area yang dia mau gitu, atau kriteria yang dia mau gitu. Nah, jadi
dengan hadirnya internet ini itu mempermudah seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita bisa share di portal properti dan media sosial. Jadi sekarang media sosial itu kan siapa sih yang nggak punya, orang sekarang media sosial minimal dia punya Facebook. Sekarang yang lagi hits juga Instagram dan udah mulai nambah lagi kayak TikTok gitu kan. Nah, itu bisa juga jadi apa kedepannya kita belajar ke situ. Tapi yang sekarang ini yang saya pakai kalau media sosial itu Instagram. Portal properti itu nanti saya jelaskan selanjutnya ya. Nah, dengan memanfaatkan media digital ini itu meningkatkan potensi penjualan kita gitu. Nah, kita itu ternyata udah punya modal untuk memanfaatkan media digital. Nah, apa saja kan itu? Nah, jadi modal yang kita udah pasti punya itu pasti smartphone, ya kan? Pasti kita udah punya kan. Nah, tapi smartphone ini ternyata itu modal utama gitu. Jadi kalau saya boleh usul, boleh saran, itu usahakan speknya tinggi gitu. Kalaupun misalnya nggak spek tinggi, minimal dia nggak lemot, sama jangan sampai storage-nya rendah, karena kita itu sebagai agent itu kan kita mobilitas tinggi gitu kan, terus kita menyimpan foto jumlahnya banyak, jadi saya saranin memang usahakan spek tinggi, tapi kalau memang belum bisa, jangan sampai itu HP itu lemot atau storage-nya rendah gitu. Saya ngalami pas awal saya join Century waktu itu, spek saya itu biasa aja sebenarnya, cuma karena banyak masuk ini ya, WhatsApp kita kan penuh tuh ya, masuk properti terus foto-foto, lama-lama storage saya penuh tuh, lama-lama lemot. Nah, terus ketika ada klien itu saya susah untuk istilahnya share foto, share apa, jadi intinya segala sesuatunya jadi susah gitu kan. Nah, waktu itu uh, saya closing, saya ganti HP langsung. Jadi karena itu modal, ibarat petani itu modalnya cangkul gitu kan, tukang ojek itu modalnya motor gitu kan. Nah, kita modalnya adalah utamanya itu adalah smartphone gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang punya kendala dengan HP, saran saya itu kalau misalnya nanti closing, itu duluan lah kita ganti HP-nya yang spek tinggi gitu. Spek tinggi itu ini ya, banyak vendor smartphone itu nggak mahal. Jadi kayak Mi SE9 itu saya beli sekitar 3 jutaan. Dengan 3 jutaan itu speknya udah tinggi banget, dan saya dari awal beli itu tahun 2020, sekarang itu paruh, saya baru belum, memang storage-nya itu gede banget gitu kan, terus ramai juga tinggi, jadi sampai sekarang meskipun aplikasi saya penuh itu nggak ada lemot gitu, jadi ini membantu banget. Berapa Pak? Ya Bu, RAM-nya berapa? saya 8 Bu, RAM saya 8, storage 128 ya, 126, 128 tuh. Oke. Jadi memang sebenarnya memori apa RAM nggak harus 8 sih Bu, 6 juga udah cukup. Cuma saya karena waktu itu budget ada 3 juta dari closing kan, saya beli aja lah gitu kan. Jadi memang pengaruh banget gitu HP ini kan. Sama kamera kan kalau dia aspeknya tinggi kan kamera lebih bagus, ada fiturnya banyak. Nah, HP saya kebetulan fitur editingnya udah include, saya Xiaomi kan, udah include di HP itu. Jadi ketika kita mau edit langsung gitu, nggak usah pakai aplikasi lagi, nggak usah pakai aplikasi editor, udah ada. Jadi bahkan kita 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 foto rumah gitu langsung simpan, kita edit langsung bisa gitu. Terus internet ya, sekarang kan semua orang kan pasti terhubung dengan internet gitu kan. Nah, jadi di sini kita nggak boleh ini ya, nggak boleh istilahnya pelit sama internet gitu kan. Jadi kan mungkin ada rekan-rekan yang dia cuma dulu teman kita ada yang kalau nggak di kantor dia gitu. Jadi kalau bisa selalu terkoneksi dan mudah dihubungi, itu aja sih yang penting. Gimana sebenarnya kan murah ya kalau apa ya istilahnya cuma buat iklan apa gitu medsos itu mungkin 80.000 udah cukup gitu kan. Nah, satu lagi sedikit kreatif. Jadi nggak usah banyak-banyak sih sebenarnya kreatifnya, sedikit aja, sedikit kreatif dan jangan malas gitu. Maksudnya jangan malas ini ya kita harus
belajar lah gitu kan. Kan sekarang gampang ya untuk belajar itu YouTube. YouTube sekarang lebih berkualitas konten-kontennya kan. Jadi kita ingin belajar sesuatu, kita cari di YouTube. Sekarang udah, karena YouTube ini sekarang udah menjadi profesi yang menjanjikan. Jadi orang-orang yang kompeten banyak yang terjun ke YouTube buat konten. Nah, yang konten. Nah, jadi kita harus berlatih dengan berlatih agar terbiasa. Jadi memang awalnya mungkin kita males. Ini saya kasih tanda bintang nih, maksudnya nanti saya jelasin. Terus itu jangan lupa ini nih, ATM nih, amati tiru modifikasi. Udah booming juga sih ini istilah ATM ini, karena hampir semua orang melakukan ini gitu. Jadi sekarang itu kan banyak era digital itu kan udah banyak yang orang yang nge-share tutorial, nge-share cara ini cara itu, kita tiru aja gitu, tapi kita modifikasi, kita amati, tiru, modifikasi, jangan sama persis gitu. Jadi biar ada pembeda lah dengan versinya kita gitu. Nah, terus trik beriklan agar dapat bersaing dengan iklan agen lain. Jadi kan kalau calon buyer membuka portal itu kan ada puluhan bahkan ratusan iklan ya kan. Nah, untuk di properti yang sama aja mungkin bisa ngiklanin gitu. Mungkin bisa sampai rumah A misalnya itu bisa banyak agen. Nah, terus gimana kita agar bisa menang bersaing gitu kan. Jadi cuma yang pertama adalah judul, 2 foto, 3 deskripsi. Nah, ini yang saya kasih tanda bintang ini, itulah yang di situ yang kita sedikit kreatifnya di situlah di 2 dan 3. Kalau judul itu memang kita bisa juga dengan belajar gitu kan. Dengan belajar. Nah, jadi kita bisa mencari di internet judul iklan properti yang bagus. Saya dulu kayak gitu, jadi saya belajar. Kita ATM tadi, amati, tiru, modifikasi. Kita lihat, oh kayak gini judul yang menarik gitu. Yang kalau kita aja suka bacanya gitu, nah itu kita adopsi gitu kan. Nah, pakai kata-kata yang menarik di judul. Jadi kayak orang kan pasti suka kata-kata murah, BU gitu kan. Apalagi sekarang era pandemi, BU ini bisa masuk keyword orang gitu. Rumah dijual BU gitu. Ya ketika kita judulnya ada kata-kata BU itu bisa masuk ke kita gitu, iklan pencarian mereka salah satunya masuk iklan kita gitu, murah, bagus gitu kan, fantastis gitu kan. Kalau bagus berarti baru. Nah, sekarang kalau menurut saya sih, kemarin saya rumah baru semua, terakhir saya closing itu dari awal tahun Januari, saya rumah baru, Februari rumah baru juga, ini Maret juga kemarin rumah baru gitu. Ada yang second sih, tapi rumah baru lagi banyak diminati. Terus kata-kata nyaman, strategis, terjangkau, elit, premium, mewah, menawan, dan lain-lain itu harus masuk dalam judul kita. Jadi dari antara kata-kata ini Bapak Ibu pilih yang mana yang paling sesuai gitu. Plus ditambah lokasi di mana dekat ini kan kata-kata menariknya mewah nih, kawasan elit ya kan. Nah, terus di mana? Di Pondok Indah, dekat apa? Dekat Mall Pondok Indah gitu. Jadi mereka punya gambaran, oh dekat Mall Pondok Indah gitu kan. Atau boleh juga kalau memang Bapak Ibu tahu kisaran waktunya 5 menit Mall Pondok Indah gitu. Jadi dia punya gambaran, oh 5 menit, oh berarti dekat gitu. Jadi kita nggak bisa bilang rumah mewah Jakarta mewah Pondok Indah gitu. Dia bingung, Pondok Indah luas tuh, sebelah mananya gitu. Tapi juga hati-hati jangan terlalu dekat, nanti bisa di bypass ke sana gitu kan. Kemudian yang kedua, fotonya menarik. Nah, di sini kita perlu kreatif dikit aja sih sebenarnya. Jadi, nah disinilah kualitas kamera itu menentukan gitu kan. Terus kita harus mengambil foto terbaik rumah gitu. Jadi usahakan kalau memang kita ke sana tag foto ke rumahnya, pastikan memang gambar-gambar yang kita ambil tuh bagus gitu. Kita kalau bisa cek lagi aja. Jadi kita habis ambil foto ke rumah owner, kita cek lagi foto kita, hasilnya bagus nggak nih, jangan kita langsung pulang gitu kan, tahu-tahu ternyata ada yang blur, wah masih kurang nih gitu. Ya minimal 7 foto udah bagus lah gitu kan, atau 10 gitu. Lebih banyak sih lebih baik, cuma sebenarnya sih kalau saya sih 10 sih cukup lah ya, 10 foto cukup. Yang terbaik dari rumah itu kita explore lah gitu kan, explore. Nah di sini kita mungkin bisa belajar
dari Google juga cara mengambil foto yang baik gimana gitu, mungkin dari YouTube gitu kan. Nah, terus pencahayaannya kan pasti harus bagus. Nah, misalnya kita ini bukan pemegang listing, kita dapatnya dari kita mau selling, dapatnya dari agen listingnya. Fotonya terlanjurnya gelap adanya. Nah, kita edit aja pakai pakai aplikasi foto gitu. Kalau saya kebetulan udah ada bawaan dari Xiaomi, bisa langsung edit foto dari galeri foto. Jadi foto yang gelap itu kita tinggal tambah brightness-nya aja nih. Brightness-nya kita tambah itu udah cukup lumayan gitu. Ketimbang kita misalnya eh, misalnya foto rumahnya gelap, nah semua agen kan pakai itu nggak diedit tanpa mereka edit. Ketika kita ngedit foto yang gelap itu jadi terang, kan iklan kita jadi beda sendiri kan. Ketika yang ini gelap, ini gelap, ini kok lebih terang ya gitu. Seolah rumahnya lebih bagus, padahal kita edit gitu kan. Nah, tambahan edit lagi seperlunya biar menarik. Wah, ini tergantung kreativitas Bapak Ibu. Misalnya mau edit seperti apa, misalnya mau ditambahin watermark, misalnya watermark Century 21 prioritas gitu misalnya, atau ditambah tulisan gitu kan, hot property itu boleh-boleh aja gitu kan. Itu untuk edit itu tinggal pakai pakai aplikasi. Nah, saya saranin tuh kayak pakai Canva itu gampang gitu. Untuk pakai Canva itu juga gampang kok untuk belajarnya, tinggal coba-coba aja atau belajar dari Google itu juga bisa gitu. Jadi pertama tadi judul kita udah menarik, foto kita udah menarik, itu insya Allah bayarnya pasti ngeklik iklan kita gitu. Karena tadi udah menang nih, bersaing dengan iklan iklan agen lain yang mungkin judulnya biasa-biasa aja atau fotonya sama semua dengan agen lain, terus kita foto kita sendiri yang lebih terang gitu kan. Minimal itu kita udah menang gitu di situ kan. Nah, yang ketiga itu copywriting. Copywriting itu isi dari iklan kita, deskripsinya gitu. Jadi kita bikin template khas kita gitu. Jadi biar kita memudahkan ke depannya tuh kayak apa sih kita mau udah kebayang gitu. Iklan, deskripsi iklan seperti apa yang mau kita buat gitu kan. Jadi kita nggak capek-capek lagi mikir, oh udah ada template-nya kan. Nah ini yang pertama ini judul. Jadi judul tetap masukin lagi aja di deskripsi, nggak apa-apa. Terus copywriting. Nah, ini bisa juga belajar dari internet. Intinya sih nggak jauh-jauh dari kayak gini sih, penggunaan kata-kata sebenarnya. Jadi copywriting itu simpelnya adalah penggunaan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan suatu properti ditambah dengan kelebihannya. Kelebihannya mungkin ditambah juga ada improvisasi kita gitu. Jadi misal rumah mewah Cempaka Putih gitu kan. Kita jelasin bahwasannya Cempaka Putih itu adalah area premium yang paling diminati oleh pembeli misalnya kita. Itu kan improvisasi kita. Sebenarnya belum tentu Cempaka Putih itu ini peminatnya paling banyak. Kita tambahin aja nggak apa-apa gitu. Cempaka Putih itu area premium yang paling diminati gitu kan. Lokasinya adalah paling strategis. Jadi kata-kata yang agak berlebihan tapi itu nggak apa-apa sih sebenarnya, itu kita nggak bohong juga karena memang Cempaka Putih kan sebenarnya kan juga daerah yang elit yang bagus gitu kan, meskipun kemarin sempat banjir ya, tapi nggak semua orang tahu gitu. Jadi kita sekaligus menjelaskan ke buyer melalui iklan kita, ini loh Cempaka Putih ini area favorit premium gitu kan rumahnya. Terus rumahnya kita bilang lah rumahnya adalah rumah dengan lokasi paling nyaman. Nah, jadi intinya dijual rumah Cempaka Putih gitu. Spek ini. Nah, itu kan biasa aja ya. Jadi bayar mungkin akan skip. Mungkin rumahnya bagus tapi karena ini dia skip gitu kan. Ketika dia skip karena dia lihat banyak iklan, akhirnya iklan kita lupa dilihat lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai kata-kata yang menarik gitu kan, itu mudah-mudahan dia mudah-mudahan langsung hubungi gitu kan. Terus spesifikasinya harus lengkap gitu. Nggak apa-apa kita kolom-kolom iklan itu udah ada spesifikasi, tapi kita ulangi lagi aja, kita bikin lagi di iklannya gitu kan. Jadi jelas di situ dia bisa baca. Nah, terus di paling bawah itu jelaskan kita siapa. Kalau saya bikin kayak gini, profesional marketing associate Century 21 prioritas gitu. Atau Bapak Ibu mau nambahin lagi misalnya apa boleh bebas lah, konsultan properti, marketing terpercaya atau apa gitu, boleh ditambahin di bawah itu untuk menjelaskan kita tuh siapa, jangan dikosongin di bawahnya cuma sampai spesifikasi terus
Di bawahnya memang sebenarnya di iklan itu kan dijelasin ya di kolom sebelah kanan tuh ada kita sebenarnya. Cuma kan lagi kita itu siapa? Jadi dia tuh tahu oh ternyata ini marketing profesional nih gitu kan. Percaya ke kita gitu. Kemudian saya kebetulan pakai 4, yang satunya Lamudi. Rumah.com ini tiap 2 minggu sekali saya repost gitu kan, ya nggak apa-apa agak boros poin tapi ada hasilnya. Sesekali saya pakai untuk hot property aja gitu. Mudah-mudahan kalaupun nggak closing ya, mudah-mudahan ada buyer yang nyangkut ke kita bisa kita maintain gitu. Nah biasa saya tuh kalau closing jangan closing terus uangnya kita manfaatin semua untuk keperluan kita, tapi ada sisihkan lah istilahnya kalau beli peluru lah gitu buat buat ini kita peluru kita senjata kita gitu kan lumayan tuh entah sisihin berapa bisa dapat entah 300.000 pun nggak apa-apa lah, bisa dapat FL misalnya di OLX sudah dapat itu 300.000 udah lumayan bisa berapa iklan yang kira-kira 2 minggu tuh atau sebulan gitu kan. Kemudian kalau versi saya sih saya lebih suka rumah.com karena bayarnya banyak, menurut saya lebih gampang. Saya jadi peringkatnya nih di saya bisa 3 nanti sebalik bayar, tapi saya kurang suka rumah 123 ketika upload langsung banyak itu suka error. Nah saya karena di sini rumah 123 dan tayangkan ya mudah-mudahan itu naik kan dia gitu kan. Terus ya sama kalau closing sisihkan buat beli FL gitu kan. Yang ketiga OLX. Nah ini maaf nih masih ada yang tadi saya belum edit ini. OLX itu saya pakai edit aja sih. Ini edit OLX itu terbukti naik sih. Saya setiap kali edit OLX itu pasti ada aja buyer yang view gitu kan. Ada aja yang buyer. Karena kalau buyer view kan dia ngelihat ada notifikasinya gitu kan, nomor kita dilihat gitu kan. OLX ini lumayan sih, saya lumayan banyak dari OLX juga gitu kan. Dari sebelum saya gabung Century juga saya pakai OLX dan memang masih banyak banget orang yang mencari di OLX itu. Nah yang Lamudi ini sebenarnya kurang, saya belum puas ya sebenarnya dengan Lamudi, tapi pernah closing sekali gitu, lumayan sih ada sekali. Kalau yang lain lebih banyak, kalau yang ini sekali. Tapi dia ada di awal tuh dia menawarkan fitur 4 FL gratis ya, lumayan tuh saya bisa FL 4 iklan tapi bisa diganti. Jadi misalnya gue berpikiran mau iklan yang lain, tadinya iklan A di FL, pas 3 hari kemudian kayaknya yang ini aja di FL diganti gitu ke iklan B gitu kayak gitu. Jadi ada 4 seperti itu FL gratis, kualitas di awal, tapi itu kalau nggak salah sampai berapa bulan pertama aja sih. Terus ada fasilitas dibantu upload iklan. Jadi saya nggak pernah upload iklan sendiri di Lamudi. Saya cuma kirim-kirim linknya aja sih. Kirim-kirim linknya aja terus orang Lamudinya yang upload. Jadi lumayan menghemat waktu sih. Kalau yang di 3 ini saya upload sendiri. Nah terus media sosial. Nah media sosial itu yang saya pakai itu WA pasti kita pakai ya. Tapi saya menggunakan fitur status WA. Jadi ketika kita udah simpan kontak-kontak buyer, itu kan buyer juga nyimpan kontak kita. Nah, ini dimanfaatkan nih. Siapa tahu ada buyer yang bayar lama yang masih belum dapat, yang nyimpan kontak kita, kita langsung posting aja tuh tiap hari nggak apa-apa. Tapi saran saya kalau posting di status WA ya jangan banyak banget gitu. Maksudnya jangan sampai sampai puluhan gitu. Nanti orang mumet lihatnya. Jadi mungkin sehari misalnya 5 gitu. Besok lagi 5. Jadi orang lihatnya nggak males. Kadang-kadang kan kalau kita ngelihat status WA orang kan, ketika kita lihat titik-titik yang kecil-kecil banget itu kan udah puluhan apa ratusan yang dia posting, itu udah bakal kita skip kan saking terlalu banyaknya gitu kan. Nah, jadi yang seperlunya aja gitu, mana yang kira-kira hot-hot aja 5 share, besok lagi gitu kan. Atau 1 atau 2 juga nggak masalah, yang penting kita sering posting, nanti itu akan dilihat sama
buyer kita, buyer lama. Nah, kebetulan saya pakai WA bisnis juga. Jadi saya memisahkan antara kontak pribadi dengan kontak properti. Jadi saya yang pribadi saya pakai WA biasa, yang properti saya pakai WA bisnis. Nah, WA bisnis ini sebenarnya sama aja dengan WA biasa dan ini juga gratis, tinggal kita download. Tapi WA bisnis ini kelebihannya banyak. Jadi kita bisa membuat template balasan, jadi nggak perlu ngetik-ngetik lagi gitu. Tinggal pakai kode gitu, keluar langsung ininya. Misalnya kita biasa di awal memperkenalkan diri, saya adalah marketing ini, kita bikin template-nya, nanti kita nggak usah ngetik ulang lagi, tinggal ketik garis miring terus apa, kita enter itu langsung keluar itu ininya, template-nya. Jadi kita lumayan menghemat kata-kata yang istilahnya kata-kata yang sering, kalimat-kalimat yang sering keluar, yang sering kita ketik, nggak usah kita ketik ulang gitu. Nah, itu salah satu fitur WA bisnis. Terus ada katalognya ada juga, jadi kita bisa mengupload katalog di WA bisnis ini gitu kan. Misalnya ada properti, ada berapa, kita boleh upload gitu kan. Nanti kalau nanti share ke buyer, tinggal ngirim katalog, kasih katalognya aja gitu, nggak usah ngasih link di rumah.com atau portal lainnya, tinggal kasih katalog. Nanti itu udah ada deskripsinya tuh semua katalognya. Terus bisa ini juga apa namanya, balas otomatis, tapi itu saya nggak pakai lagi sih, karena buyer agak bingung kok tiba-tiba balas sendiri nih, disangkanya kita robot ya. Terus Instagram itu saya pakai Instagram. Nah, saya juga banyak closing dari Instagram. Instagram pun saya bikin Instagram bukan pribadi, jadi nggak pakai akun pribadi saya bikin Instagram untuk menjual properti, namanya Rumah Berkah gitu. Nah, saya bangun itu udah lama sih, udah dari 2017 kalau nggak salah, 2017. Awalnya cuma iseng waktu itu kan, sebelum saya gabung Century saya masih broker tradisional, saya bikin gitu. Nah, itu masih jarang, saya masih dikit iklannya. Tapi pelan-pelan saya lihat memang arahnya memang ke Instagram. Jadi banyak orang, karena Instagram mencari properti itu bisa dengan hashtag doang gitu. Jadi akan masuk ke ini kita gitu. Kalau kita hashtagnya pas saja, itu kita bisa masuk ke halaman kita gitu. Meskipun follower kita tuh dikit. Jadi misal kayak saya follower cuma 2.000 gitu kan. Ada yang seperti saya, dia main Instagram untuk jual properti, followernya bisa 200.000. Tapi kalau saya menang, maksudnya hashtag saya sesuai gitu, itu bisa masuk ke saya. Jadi jangan pesimis dengan follower gitu. Jadi kuncinya bukan di follower bisa kita bangun, bisa kita tambah jumlahnya dengan apa namanya, kita aktif menggunakan Instagram, terus kita share Instagram kita mungkin biar followernya banyak, itu pelan-pelan bisa dibangun. Tapi kalau hashtag itu dia masih bisa masuk ke kita masih bisa menang dengan orang lain yang nggak pakai hashtag atau hashtagnya yang kurang gitu kan. Jadi kita pakaiin aja hashtag yang kira-kira sesuai gitu. Nah, itu bisa Bapak Ibu bisa googling juga hashtag yang bagus tuh seperti apa untuk jual properti, itu nanti ada dikasih tahu. Nanti kita tinggal copy paste, nanti kita bisa masukin, atau ada yang hashtag yang menurut kita memang hashtag yang paling sesuai apa versi kita. Ya kita kan berdasarkan pengalaman, misal nih kan banyakan mana sih pembeli yang sekarang, banyak cari rumah di Kampung Ambon. Kita bikin hashtag cari rumah Kampung Ambon, terus jual rumah Kampung Ambon, terus rumah murah Kampung Ambon, rumah mewah Kampung Ambon, atau intinya gitulah, ada semacam klasifikasi yang menurut kita, ini buyer lagi cari. Nah, itu akan bisa menyasar ke situ tuh. Dari hashtag itu, walaupun follower kita anggaplah Bapak Ibu baru bikin Instagram, walaupun baru bikin nih, tapi udah istilahnya kita masukin kontennya, iklan kita ada 5 atau 10 aja, itu kan udah rame tuh. Udah nggak masalah itu, kalau pas dia masuk lewat hashtag kita, dia nggak akan mempermasalahkan ini followernya dikit, ini dia akan lihat iklannya dulu gitu. Dan dia akan, kalau Instagram, dia akan melihat profilnya. Jadi kita usahakan membangun profil itu bagus. Bisa dilihat Instagram yang profesional lah, yang udah profesional, yang udah verified, kayak mana sih yang verified, yang centang biru itu kayak mana sih bikin profil yang menarik gitu. Kita tiru aja, kayak tadi ATM, nanti tiru modifikasi, terus kita bikin foto yang menarik gitu, foto profilnya. Kalau Bapak Ibu mau pakai Instagram pribadi juga nggak masalah sih, mungkin foto profil Instagramnya diganti lah, yang mungkin foto kita yang lagi resmi gitu kan, foto resmi yang pakai jas misal gitu kan.
Tapi kalau mau bikin akun untuk khusus jual beli, berarti kan kita harus ngebangun dari awal lagi nih, dari nol lagi, followernya belum ada, nggak apa-apa juga sih. Itu memang butuh proses sih. Nah, ini sekarang yang lagi banyak udah mulai mengarah trennya ke YouTube dan TikTok. Nah, saya lagi mau mencoba ngembangin, cuma saya nggak punya waktu tuh, kayak kata Pak Margo tadi saya cerita. Karena saya juga punya saya kan double job gitu kan. Jadi sebenarnya saya mau explore dua ini gitu kan, mau bikin video, bikin konten. Nah, tapi memang waktunya belum ada. Nah, kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk mempelajari ini, saran saya ini harus kita manfaatkan. Kenapa? Udah banyak banget ternyata yang pakai ini. Kalau Bapak Ibu cari di YouTube, rumah dijual, itu udah banyak banget ini konten kreatornya yang mainin YouTube, mainin TikTok gitu kan. Dan ini pasti pembeli udah mengarah ke sini gitu. Cuma hati-hati main di YouTube kalau misalnya terlalu karena memang di YouTube kita share video gitu memang harus ada privasi juga kan, maksudnya batas-batas biar jangan sampai si pembelinya langsung ke rumah itu gitu kan. Itu juga tantangannya tersendiri di situ tuh kalau untuk ini, makanya kita pintar-pintar lah walaupun YouTube, tapi gimana caranya agar kita tuh bayarnya pembelinya lewat kita, jangan langsung ke sana gitu. TikTok juga demikian. Nah, TikTok ini kayak menurut saya ya kayak aplikasi editing video tapi udah langsung medsos gitu. Nah, ini kalau mau main di TikTok lebih enak lagi karena edit videonya gampang gitu. Tinggal kita explore aja. Jadi kita misal nih ke rumah owner, kita videoin, itu langsung masukin ke TikTok aja gitu. Bisa langsung diedit di situ. Tinggal kita tambahin efek-efek dari TikTok, dan hasil dari TikTok itu bisa kita share di Instagram gitu. Jadi kalau TikTok kan memang belum banyak yang pakai karena masih banyak kan orang joget-joget di TikTok ya kayaknya ya. Jadi kalau untuk outputnya dari TikTok itu kita ambil, kita share di status WA, kita share di Instagram gitu-gitu, atau masukin ke portal. Di portal itu kan juga bisa masukin video kan. Nah, masukin aja ke situ. Jadi tetap bisa dimanfaatkan gitu. Oke, kira-kira itu aja yang bisa saya sharing.